Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Iputu Yoga Adi Pertama dengan NIM 110219337. Saya dari kelompok 5 dan berasal dari kelas L4303. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagian kedua dari artikel kami, yaitu kajian teori. Pada kesempatan ini, kajian teori yang kami buat menggunakan dua dasar teori yang akan mendukung topik pada artikel ini. Nah, dua dasar teori tersebut yaitu teori tentang asrama dan juga teori tentang RFID. Dan yang pertama akan saya bahas adalah teori tentang asrama. Asrama, seperti pengertiannya, adalah suatu hunian yang ditinggali oleh suatu masyarakat, baik itu pekerja maupun mahasiswa, yang dibuat oleh suatu instansi, baik itu instansi swasta maupun pemerintah, dan juga dibuat oleh suatu lembaga pendidikan. Nah, asrama ini memiliki berbagai macam bentuk. Nah, bentuk-bentuk yang saya sebutkan itu dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu sesuai dengan jenisnya, yang kedua adalah sesuai dengan ruangannya, yang ketiga adalah sesuai dengan ketinggiannya. Yang pertama adalah sesuai dengan jenisnya. Jenis-jenis asrama memiliki berbagai macam jenis, yaitu yang pertama adalah apartemen, yang kedua adalah dormitory, yang ketiga adalah hostel, dan yang keempat adalah perkampungan mahasiswa. Yang pertama adalah apartemen. Apartemen adalah suatu hunian yang disewakan oleh suatu lembaga untuk suatu masyarakat di sekitar lembaga tersebut. Yang kedua adalah dormitory. Dormitory adalah suatu hunian yang umumnya digunakan oleh suatu mahasiswa yang memiliki aturan-aturan khusus di dalamnya yang harus ditaati bagi penghuninya. Di dalam dormitory ini memiliki aturan yang sangat ketat, jadi berbagai macam aturan itu harus ditaati oleh bagi penghuninya. Yang ketiga adalah hostel. Hostel adalah suatu hunian yang hampir sama dengan dormitory, namun dalam konsep aturannya itu terbilang bebas. Jadi di hostel ini hampir tidak ada aturan sama sekali yang mengatur penghuninya, di mana hostel ini kerap dipakai oleh masyarakat sekitar. Yang keempat adalah perkampungan mahasiswa, di mana mahasiswa yang tidak ingin tinggal di dormitory, ingin hidup bebas, jadi dia lebih mending tinggal di perkampungan mahasiswa, di mana perkampungan mahasiswa ini terdiri dari berbagai macam komplek-komplek yang tersusun di suatu wilayah. Nah, yang kedua adalah bentuk asrama dari segi ruangannya. Di sini ruangan-ruangan asrama terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama adalah jenis ruangan dengan 1 penghuni, yang kedua jenis ruangan dengan 2 penghuni, yang ketiga adalah jenis ruangan dengan 3 penghuni, dan yang keempat adalah jenis ruangan dengan 4 penghuni. Dan yang terakhir adalah bentuk asrama berdasarkan ketinggiannya. Nah, yang ketiga ini, asrama itu dibagi menjadi ketinggiannya. Yang pertama adalah asrama dengan memiliki 1 lantai, yang kedua adalah asrama memiliki 2 lantai, yang ketiga adalah asrama memiliki 3 lantai, dan seterusnya, di mana maksimal itu sampai 9 lantai. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang teori kedua, yaitu teori tentang RFID, di mana RFID tersendiri memiliki pengertian adalah suatu sistem keamanan yang mengamankan suatu ruangan atau suatu gedung dari tindak kriminal, di mana cara kerja dari RFID ini menggunakan sinyal radio yang akan membaca suatu komponen RFID. Nah, komponen RFID ini dibagi menjadi 2, yaitu komponen tag dan komponen reader. Nah, pertama saya akan membahas tentang komponen tag. Komponen tag adalah suatu kartu yang memiliki plat logam di dalamnya, di mana plat logam di dalam itu memiliki kode-kode yang akan di-scan pada komponen reader, di mana sebelumnya komponen plat logam pada tag ini sudah di-scan dahulu oleh reader. Otomatis ketika Anda mendekatkan tag itu lagi, otomatis reader akan membuka ruangan tersebut. Dan apabila kalian menggunakan tag yang lainnya, otomatis reader akan memblok tag tersebut karena tidak sesuai dengan kode yang disimpan di reader tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen reader. Seperti yang saya bahas tadi, komponen reader adalah suatu pembaca dari komponen tag, di mana kode yang ada di komponen tag disimpan dulu di komponen reader. Ketika komponen tag kembali didekatkan dengan komponen reader, otomatis komponen reader akan membaca dan menyetujui dari kartu tag tersebut, dan otomatis membuka pintu ruangan tersebut.
Nah, apabila tag yang dipasang berbeda, otomatis reader akan memblok tag tersebut. Nah, sekian kajian teori yang bisa saya presentasikan. Hanya akan dipresentasikan tentang analisis oleh teman saya Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Nur Fajar dari kelas EL4303 dengan NIM 11021932243. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pemanfaatan Radio Frequency Identification atau bisa disebut RFID pada keamanan asrama. Sekarang saya akan menjelaskan analisisnya. Di asrama Telkom University, kerap banyaknya keluhan barang yang hilang di kamarnya. Maka dari itu, kami mengajukan atau kami menyarankan untuk penggunaan RFID agar lebih efektif dan lebih aman untuk penggunaan asrama tersebut. RFID itu apa sih? RFID ini adalah pengembangan dari teknologi barcode yang mampu memberikan informasi lebih detail pada suatu produk dan dapat diintegrasikan pada database. RFID merupakan suatu teknologi pengambilan data secara elektronik yang bertujuan untuk mengidentifikasi, melacak, dan menyimpan informasi secara otomatis. Salah satu inovasi yang membuat sistem menjadi lebih mudah dan aman, serta menyediakan proses entry, penyimpanan, dan serta penyebaran data yang lumayan cepat. RFID ini akan memanfaatkan frekuensi radio untuk membantu membaca informasi yang berasal dari transmitter responder atau tag. Informasi tersebut akan tersimpan dalam tag dengan menggunakan gelombang radio. Dan diketahui juga bahwa penerapan RFID ini mampu meningkatkan produktivitas kerja dan efisien, biaya, dan waktu, serta memberikan kualitas asrama semakin bagus sehingga menjamin kepercayaan orang tua yang menitipkan anaknya di asrama dari segi keamanan dan juga segi kenyamanan. Menggunakan teknologi RFID ini sangat membutuhkan biaya yang sangat besar. Dikarenakan tingkat kenyamanannya tinggi dan jumlah banyak asrama pada Telkom University ini. Dan biaya ini juga bisa diatasi dengan menaikkan biaya pendaftaran asrama agar meringankan biaya yang dibutuhkan oleh Telkom University tersebut. Ya, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Genta Ramadan dari EL4303 dengan NIM 11021932250. Saya akan melanjutkan presentasi yang sudah teman saya presentasikan, yaitu tentang kesimpulan. Yang pertama, RFID dapat menyimpan data yang cukup banyak pada database RFID tersebut. Yang kedua, penerapan RFID pada asrama Telkom University akan meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti kehilangan barang-barang penghuni asrama. Sehingga diadakannya RFID ini akan membuat penghuni merasa lebih nyaman atas keamanan asrama Telkom University. Selain itu, RFID membuat penghuni lebih efisien dalam waktu aktivitas penghuni tersebut. Yang ketiga, untuk penggunaan atau penerapan RFID pada asrama Telkom University, pihak asrama Telkom harus menyiapkan biaya yang cukup banyak atau besar dikarenakan jumlah yang dibutuhkan cukup banyak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.